warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan beliau Ustaz Iming Satimin. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya selalu dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang juga insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kali keduanya saya berbicara di sini. Mudah-mudahan kehadiran saya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Baik Bapak sekalian hadirin, pada pertemuan malam ini saya coba untuk membuka satu kitab yang insya Allah akan saya jadikan sebagai materi untuk kedepannya. Di sini ada kitab namanya Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq. Jadi kitab ini dikarang oleh siapa namanya? Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Beliau ini merupakan seorang ulama Al-Azhar Kairo Mesir. Mudah-mudahan dengan karangan beliau ini, dengan kitab yang kita baca ini, mudah-mudahan ada keberkahan yang Allah berikan kepada kita di kampung ini, khususnya di Mushola As-Sufa ini. Dan juga materi-materi yang akan kita bahas, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya kita baca Al-Fatihah dulu untuk pengarang dan juga untuk guru-guru kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala man wasala as-salih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Semua hadratin jami' masyayikhina fi ma'adin al-islami wa jami' masyayikhina fi ma'adil falah wa saqdiri wa jami' masyayikhina fi ma'adis al-jijr wa khususan ila hadrati Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih di dalam dunia dan akhirat, Ar-Rahimi juga maha pengasih di dalam dunia, di dalam akhirat saja. Ngawiti ngaji sapa ingsun. Bismillahirrahmanirrahim. Di semua kitab pasti ada bismillahnya, Pak. Semua karangan ulama, semua karangan kitab pasti diawali dengan bismillah. Ini tabarukan. Ada hadis Nabi yang mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Ketika suatu perkara yang baik tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu jadi abtar, kurang berkahnya. Maka ini juga jadi landasan kita dalam hidup sehari-hari. Apapun yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan dalam keseharian kita, mau itu yang hal ibadah atau hal yang duniawi, maka sepantasnya kita memulai itu semua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mau ke pasar, Bismillahirrahmanirrahim. Mau naik motor, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau guru saya dulu ngajarin, kalau mau naik motor, mau kemana-mana berkendara,
jangan lupa baca bismillah sama baca sholawat 3 kali. Iya, insya Allah. Ya kata ngobut juga gitu, agak malah celaka. Nah, ini pentingnya bismillahirrahmanirrahim. Artinya menyandarkan semua pekerjaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar pekerjaan kita, kegiatan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang paling penting, Pak, ridho. Apa juga kalau kita melakukan sesuatu Allah kagak ridho, sulit. Makanya hal yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga itu bukan karena amal-amal kita, tapi karena Allah ridho. Nah, ini yang sulit untuk mencari ridhonya Allah. Kenapa kok kita disuruh banyak beramal, berbuat kebaikan? Salah satunya kayak hal paling kecil aja kita diajarin, mungut duri di jalanan itu merupakan hal yang baik atau dikatakan sebuah sedekah. Nah, guru-guru kita mengajarkan kita, ayo tebar kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya bukan kita mau menumpuk pahala, artinya bukan kita mau memperbanyak amal-amalan baik agar kita caper sama Allah, tidak. Tapi kita mau nyari Allah ridhonya di mana nih? Apakah Allah ridho ketika kita buang sampah? Apakah Allah ridho ketika kita sedekah? Kita kan nggak tahu di mana Allah meridhoi amal perbuatan kita yang bagus itu. Maka fastabiqul khairat, agar kita bisa tahu nih di mana Allah ridho. Jangan sampai amal cuma sedikit tapi nggak ada yang Allah ridhoin sama sekali. Itu pentingnya bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun, bermula ini itu muqaddimah. Alhamdu, bermula segala puji, itu lillahi, kepunyaan Allah, al-karimi, yang maha mulia, al-khalaqi, yang maha mencipta. Alhamdu. Dalam satu keterangan juga, Pak, riwayat yang lain, kullu amrin dibarin la yubda'u fihi bilhamdulillahi rabbil alamin. Keterangannya ada yang pakai bismillahirrahmanirrahim, ada keterangannya pakai alhamdulillahi rabbil alamin. Sukulun sahih, insyaallah. Wassalatu, bermula sholawat, wassalamu, dan salam itu ala sayyidina Muhammadin, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, al-mab'usi, yang diutus, litasmimi makarimil akhlaqi, untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Nah, Nabi Muhammad SAW, junjungan kita, merupakan orang yang sangat baik, Pak, di dalam babakan akhlak. Memang beliau diutus oleh Allah ke dunia ini tidak serta-merta hanya karena untuk menyempurnakan akhlak orang-orang jahiliyah pada zaman itu. Dalam hadisnya yang masyhur, kita mungkin sudah hafal, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Karena memang akhlak itu paling penting, Pak. Coba bayangkan orang jahiliyah, Pak, yang menyembahnya berhala, yang kalau pada telanjang gitu, itu dalam jangka nggak sampai 60 tahun. Nabi berapa tahun sih? 63 tahun, Pak. Itu bisa apa bahasanya? Memperbaiki akhlak orang-orang jahiliyah pada saat itu. Bukan cuma di Arab yang diperbaiki. Bukan cuma di Arab, tapi semenanjung Arab, di daerah-daerah Timur Tengah, semuanya juga baik akhlaknya. Itu karena apa? Akhlakul karimah. Begitu sangat punya apa bahasanya ya? Berpengaruh banget akhlak itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Wa ala alihi, dan semoga salawat dan salam itu tercurah juga kepada keluarganya Kanjeng Nabi, wa ashabihi, dan juga para sahabatnya Nabi, majaro, selagi masih berjalan apa qalamutal khilsi, pena yang untuk apa ini? Memurnikan ilmu, wal bayani, dan juga keterangan, ala sofahatil awraqi, atas lembaran-lembaran
kitab. Amma ba'du, adapun setelah basmalah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, fahada, maka bermula ini kitab Taisirul Khalaq ini karangan Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Itu mukhtasarun, kitab ini tuh kitab ringkas, Pak. Jadi dari beberapa kitab-kitab besar yang beliau baca, yang beliau kaji, beliau permudah untuk mempelajari akhlaknya. Jadilah ini kitab Taisirul Khalaq. Fi ilmil akhlaki, di dalam menerangkan tentang ilmu akhlak ad-diniyati, yang bangsanya agama. Jadi nanti di sini ada bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah, takwa kepada Allah. Nanti di bab pertama ada takwa. Nanti bagaimana adab kita, akhlak kita dalam bertetangga, menghormati orang tua yang kecil, menghormati yang besar juga menghargai yang kecil. Itu nanti dijelaskan di sini. Wada'tuhu, dan menyusun siapa aku akan kitab ini litulla bisanatil ula, untuk para pelajar tahun awal al-azhariyati di sekolah al-azhar. Jadi pengarang ini menulis kitab Taisirul Khalaq memang tujuan awalnya itu untuk para pelajar-pelajar apa ya, sanatul ula itu kayak ibtidah kali ya. Iya SD, iya kayak bocah-bocah SD kurang lebih kayak gitu. Itulah di sanatil ula al-azhariyati. Jadi kita nggak usah ke Kairo Mesir, Pak. Ini kita sudah kita pelajarin nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasamaituhu, lan aku namai kitab ini Taisirul Khalaqi, akan nama Taisirul Khalaq fi ilmil akhlaq. Fakultu, maka aku mengatakan, wabillahi, dengan perantara Allah, al-ismatu, bermula penjagaan. Jadi bahasanya Kiai Musonif wabillahi al-ismatu itu, beliau selalu menyandarkan hal apapun kepada Allah, Pak. Mau itu baik, mau itu buruk, wabillahi al-ismah, Allah yang maha menjaga. Saya mengarang kitab ini, saya menulis kitab ini atas bantuan dan pertolongan Allah. Hadirin yang datang ke sini nih, itu bukan karena memang saya datang, tidak. Tapi itu ada pertolongan dari Allah. Mungkin kayak Bapak Rozali, iya lagi enak lagi di rumah. Ngaji kali ya enak. Nah itu semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, atau bahkan apa yang kita capai itu, jangan merasa itu adalah capaian kita. Jangan, Pak. Yakinilah, percayailah bahwa apa yang kita capai, apa yang kita kerjakan itu semua atas berkat pertolongan dari Allah. Banyak, Pak, orang yang nggak sholat, banyak, Pak, orang yang bermaksiat. Itu kenapa? Belum ditolong oleh Allah. Tapi kita nih yang sholat maghribnya berjamaah, yang sholat isyanya, yang sampai sekarang ngaji nih, walaupun alhamdulillah banyak banget yang ngaji. Nah itu semua karena apa? Karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa biyadihi itsmamu ni'mati, dan dengan kekuasaan Allah lah itsmamu ni'mati, bermula kesempurnaan nikmat. Jadi nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita beragama Islam, kita ngaji, itu semua adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ilmu akhlaki, bermula ilmu akhlak. Nah ini masuk kita menjelaskan tentang kitab Taisirul Khalaq ini yang membahas tentang akhlak. Apa sih akhlak itu? Kata Kiai Musonif, Kiai Mu'alim, ilmu akhlaki, bermula ilmu akhlak itu ibaratun, suatu ungkapan, an qawaidah, tentang qaidah-qaidah, yu'rafu, yang bisa mengetahui biha, dengan akhlak tersebut, apa sholahul qalbi, bagusnya hati. Jadi dengan adanya akhlak, dengan kita punya akhlak, kita mempelajari akhlak, itu kita bisa tahu, bisa mengetahui tentang bagaimana sih hati yang baik, bagaimana sih hati yang bisa menerima ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasa iril hawasi, dan juga hawas itu apa ya? Wasa iril hawasi, dan seluruh anggota badan. Jadi nggak cuma hati, Pak. Akhlak itu
berpengaruhnya nggak cuma ke hati tapi ke seluruh anggota badan gitu. Jadi ilmu akhlak ini kaidah-kaidah yang mengetahui tentang bagaimana cara untuk membaguskan hati dan juga membaguskan seluruh anggota badan kita. Wa maudhu'uhu, dan materinya, materi kitab ini itu al-akhlaqu akhlak min haitsu tahalli, dari segi menghiasi diri, bimahasiniha, dengan kebagusan akhlak. Jadi materi yang akan dikaji di sini nanti tentang bagaimana kita bisa menghiasi diri kita, bagaimana kita bisa menjadikan diri kita ini menjadi pribadi yang bagus dan juga punya karakter yang baik. Watakhalli, dan mengosongkan diri an qabaihiha, dari keburukan akhlak. Ketika ada satu kebaikan, maka pasti akan ada keburukan yang menyertainya. Kayak kita mungkin sering dicontohkan kalau kita nanam padi, kan pasti yang ada tumbuh rumput. Tapi kalau kita nanam rumput, nggak bakal tumbuh padi. Nah gitu juga kalau kita melakukan kebaikan, pasti ada aja nanti hal-hal buruk yang akan kita hadapi gitu. Al-akhlaq wa takhalli, dan mengosongkan diri dari qabaihiha. Jadi akhlak ini bagaimana caranya agar hati dan diri kita ini jauh dari hal-hal yang buruk. Terus manfaatnya apa nih kita mempelajari akhlak? Wa thamratuhu, dan buahnya akhlak, sholahul qalbi, bagusnya hati, wasairil hawasi, dan juga bagusnya seluruh anggota badan. Fid dunya, di dalam dunia, wal fawzu, dan juga kita mendapatkan keberuntungan, bi'a'lal maratibi, dengan derajat yang sangat tinggi, fil akhirati, di dalam akhirat. Ini kajian tentang Taisirul Khalaq. Kedepannya kita akan membahas tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang baik, tidak hanya pribadi yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menjadikan diri kita berkarakter di kehidupan masyarakat. Kira-kira untuk pembukaan cukup segitu. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang takwa, bagaimana cara kita bertakwa kepada Allah, bagaimana cara kita, apa sih sebab-sebab yang kita ini bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja materi pada malam hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz ini. Mustafa bil qasidana firna maqadu yuzi'an qalbi bil Mustafa bil qasidana firna maqadu yuzi'an qalbi والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خوف أقوم كفاهمي يا رب مصطفى